Kita dengarkan. Tanggal 12 Februari. Bulan Februari tahun 2012 di New York dilangsungkan pertemuan 15 negara besar terkuat militernya dan ekonominya yang memiliki intelijen terkuat di dunia. Duduk bersama di New York. Mereka berbicara siapakah yang akan melanjutkan kepemimpinan dunia tahun 2020 ke atas. Ini pembicaraan berlangsung tahun 2012. Dalam pembicaraan itu muncul 4 opsi yang akan memimpin dunia tahun 2020 ke atas. Ini menurut mereka ya, menurut persepsi 15 intelijen negara-negara terkuat di dunia. Termasuk Amerika, Rusia, Israel dan lainnya. Mereka berbicara, siapa pemimpin dunia 2020 ke atas? 4 opsi, dan ini akhirnya dimuat di New York Times. Yang resmi mengumumkan adalah CIA, intelijen Amerika Serikat. Demikian juga KGB, intelijen Rusia. Dengar baik-baik anak-anakku. Kalian wajib optimis. Siapakah yang menggenggam dunia ke depan? Ini yang berbicara adalah non-Islam, non-Muslim. 15 intelijen negara-negara terkuat di dunia berbicara, ada 4 calon pemimpin besar dunia yang akan memimpin dunia 2020 ke atas. Yang pertama, masih Amerika. Yang kedua, Cina. Yang ketiga, mafia-mafia internasional. Dan yang keempat, khilafah Islamiyah. Lalu mereka kupas satu persatu. Mereka bedah satu persatu. Yang pertama, Amerika. Apakah Amerika masih punya peluang untuk melanjutkan kepemimpinan dunia? Ketika dulu dunia dipimpin oleh 2 negara superpower, sebelah timur yaitu Uni Soviet yang digelar dengan beruang merah, kemudian sebelah barat adalah Amerika Serikat. Saat Uni Soviet tumbang, saat Uni Soviet memasuki kancah peperangan melawan Taliban di Afghanistan, maka Uni Soviet akhirnya meninggal dunia. Pecah menjadi negara-negara kecil. Yang paling besar cuma Rusia. Maka satu-satunya negara superpower yang menguasai dunia adalah Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat juga melakukan kesalahan sama yang dilakukan oleh Uni Soviet. Dia ikut-ikutan perang pula melawan Taliban di Afghanistan. Maka Amerika Serikat terkuras habis seluruh energinya, seluruh potensi finansialnya, seluruh kekuatannya tersedot habis. Sekarang kondisi Amerika Serikat dalam keadaan sakaratul maut. Maka diyakini 2020 ke atas Amerika tidak akan mampu lagi melanjutkan kepemimpinan dunia, memimpin dunia. Demikian yang pertama. Yang membahas bukan orang Islam loh ya, tapi intelijen besar dunia, 15 intelijen besar dunia. Oke, ketika Amerika tidak mungkin untuk memimpin lagi dunia 2020 ke atas, lalu opsi kedua yang menjadi perbincangan, Cina. Kalian lihat sekarang, kekuatan terbesar dari Cina adalah ekonomi. Betul? Di mana-mana Cina mencengkram hari ini dengan ekonominya. Dengan manuver-manuver ekonominya dia kuasai politik. Dia kuasai daerah-daerah. Dia kuasai negara-negara dan negeri-negeri. Lalu diperkirakan, apakah Cina mungkin untuk memimpin dunia? Cina juga memiliki militer yang jumlahnya jutaan. Setelah dikaji, mana kelebihan-kelebihan Cina, dikaji dengan sangat sistematis. Dan mana kelemahan-kelemahan Cina juga dikaji. Maka kesimpulan mayoritas yang hadir sepakat mengatakan kelemahan Cina begitu telak dan sangat-sangat kuat kelemahannya dibandingkan kelebihannya. Dan diyakini Cina tidak akan mampu menjadi pemimpin dunia 2020 ke atas. Lalu opsi ketiga naik. Ini yang diperbincangkan, yaitu mafia-mafia internasional. Gangster-gangster global. Mereka memiliki intelijen yang tinggi. Mereka memiliki perekonomian menjaring di seluruh dunia.
Mereka memiliki militer dan teknologi persenjataan yang mengalahkan negara-negara superpower. Ini mafia-mafia internasional. Diperkirakan apakah mereka mampu memimpin dunia. Maka rontok pembicaraan bahwa mafia akan bisa memimpin dunia. Tidak mungkin. Maka opsi keempat dibicarakan. Walaupun mereka benci membicarakan yang ini. Tapi mereka wajib membaca dan melihat fakta. Mereka lihat potensi apa yang ada dalam khilafah Islamiyah. Mereka lihat ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Mereka lihat kaum muslimin. Mereka lihat sejarah. Dan mereka lihat masa depan seperti apa yang terbuka untuk khilafah Islamiyah. Dan pusat pembicaraan terfokuskan kepada bagaimana cara bisa menghentikan supaya jangan terwujud. Sebab apa? Keputusan mereka jamak mengatakan 2020 ke atas yang paling punya potensi dan paling mungkin memimpin dunia kembali adalah khilafah Islamiyah. Karena seluruh syarat-syarat kepemimpinan dunia ada pada Islam. Seluruh syarat-syarat kepemimpinan dunia ada pada Islam. Kalau masalah teknologi, masalah yang lain itu masalah kecil. Tapi masalah substansial, baik dari sistem, baik dari perundang-undangan, baik dari karakter, baik dari kesiapan lainnya itu dan sebagainya, Islam sangat lengkap. Jadi jika mereka meyakini 2020 ke atas pemimpin dunia itu adalah kembali jatuh ke tangan khilafah Islamiyah, maka ini bukan main-main. Walaupun mereka berjuang, berusaha bagaimana itu jangan terwujud, tetapi perjuangan mereka, karena mereka banyak juga ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka pasti baca Al-Quran, Al-Quran kita, mereka pelajari. Allah berfirman dalam Al-Quran, hai Muhammad, Yahudi dan Nasrani itu benar-benar percaya kepada engkau. Hanya karena kedengkian mereka sajalah yang menyebabkan mereka tidak mau bersyahadat masuk Islam. Yahudi dan Nasrani. Maka Gedung Putih, Pentagon, Israel, mereka pasti baca Al-Quran. Karena mereka percaya dengan Nabi Muhammad. Mereka percaya dengan Al-Quran ini kitab suci yang dari Allah. Dan mereka percaya janji Allah, Islam akan memimpin dunia. Makanya bulat keputusan dan kesepakatan mereka, Islam ke depan akan kembali memimpin.